Alhamdulillah, saya bersyukur bisa bertemu Bapak dan Ibu hari ini dalam kondisi kita merajut, menenun, menganyam, menyulam semangat moderasi beragama. Oleh karena itu, nah silakan. Terima kasih. Andaikan berbeda antara ini dan yang saya ini, saya pikir perbedaan itulah moderasi beragama. Penguatan atau optimalisasi moderasi beragama itu judul yang diamanahi kepada saya. Kalau di sini nanti bisa dikopi sebagai bahan laporan Bapak dan Ibu dan bisa untuk dijadikan kalau perlu pakai jimat pun tidak masalah. Cuman saya meringkaskan dari sini, di sini ya. Pertama, penguatan moderasi beragama yang pertama adalah kita bicara tentang penguatan atau bahasa kerennya optimalisasi. Lalu apa arti penguatan? Arti penguatan itu sesuatu yang sudah ada dan sangat diperlukan agar terus ada. Sesuatu itu ada, tapi agar sesuatu tetap ada, maka itu disebut dengan penguatan dan wajib ada. Apa yang ada itu? Yaitu moderasi. Sebab kalau moderasi itu tergerus, maka ancaman buat kehidupan kita bersama. Lalu penguatan dalam konteks fakta. Penguatan dalam konteks fakta, penduduk Indonesia per 27 April 2022 itu berjumlah 279.750 jiwa. Itu sudah terakhir, sudah dipotong, dikurangi dampak COVID. Inilah sisanya per 27 April 2022. Maka yang sudah korban COVID tidak masuk lagi di sini. Bahasa yang ada di Indonesia per Januari 2022 terdaftar 718 bahasa. 718 bahasa daerah di Indonesia. Budaya per September 2021 1239 budaya di Indonesia. 1239 budaya. Agama yang diakui dan resmi yaitu ada 6. Hafal semuanya sebab ada hadir di sini. Dan ada 102.508 jiwa per 21 September 2021 yang belum beragama. Masih ada 102.508 jiwa di Republik Indonesia orang yang belum beragama. Apa termasuk kita di ruang ini? Oh enggak, kita tidak. Kita sudah beragama semuanya. Terutama yang kuat agamanya yang pakai songkok. Yang paling kuat lagi agamanya yang tidak pakai songkok, tidak pakai songkok asli, tapi songkok aslinya. Helm asli. Dari kesekian perbedaan itu, hebatnya tidak bisa hidup berdampingan, bisa hidup bekerjasama, bersinergi. Itulah Indonesia. Berbeda-beda, tapi kita bisa bersama. Itulah semboyan kita. Bhinneka, kita tetap tunggal ika. Itu hebatnya.
Maka kalau berbeda-beda tidak tunggal ika, maka itu ancaman buat kehidupan nasional. Itu fakta. Kemudian data. Saya mau ungkapkan data ini. Kementerian Agama merilis indeks kerukunan umat beragama, disingkat KUB. Jadi kerukunan umat beragama itu tahun 2021 yang menunjukkan peningkatan signifikan, bahwa indeks tahun 2021 naik 4,93 poin dibandingkan dengan tahun 2020. Dari 67 tahun 2020, 67,45, dan tahun 2021 naik 72,39. Selanjutnya, ini yang menarik, 10 besar di atas rata-rata nasional dari 34 provinsi. Kalau rata-rata nasional tadi adalah 72,39. Di atas itu ada 10 besar. 10 besar. Nanti coba Bapak lihat, ada keunikan dari 10 besar itu. Yang terutama dari 6 besar. Yang paling tertinggi, indeks tertinggi adalah NTT, Nusa Tenggara Timur, 81,07. Kedua, Papua, 80,20. Tiga, Papua Barat, 78,63. 4, Sulawesi Utara, 78,35. 5, Bali, 77,95. 6, Kalimantan Barat, 77,61. Ya. Apa keunikan di sini? Siapa yang tahu? Akan saya hadiahi naik haji tahun ini. Apa keunikan dari 6 besar ini? Siapa yang bisa jawab? Lihat dulu. Sementara Bapak dan Ibu mencari jawaban, maka tolong kasih reward saya, disuruh minum. Naik haji mengeliling Batu Payung. Apa keunikan? Ayo. Ada sini. Nah, terlalu lama kalau saya. Ini biasanya dosen itu bisa ngasih soal ke mahasiswa. Sekarang kasih soalnya. Apa keunikan? Dari 6 ya. Kalau dari angka 76 semua tuh yang di bawah. Ya, lalu? Kalau yang itu 277, 278, 1280. Ya, jadi uniknya ini mana? Nah, oke. Kalau terlalu lama, takut amplop saya kurang. Nah, jadi keunikan coba lihat Bapak dan Ibu. Nusa Tenggara Timur mayoritas non-Muslim. Papua Barat, Sulawesi Utara, Bali non-Muslim. Hanya yang Muslim mayoritas adalah Kalimantan Barat. Itu uniknya. Hebat Kalimantan Barat. Maka saya tidak pernah kepingin pindah dari Kalimantan Barat. Saya siap pensiun di sini. 39 bulan. Kalau jadi Menteri Agama gimana Pak? Ya, siap Pak. Asal Bapak jadi presiden. Nah, kita lihat apa prestasinya. Prestasinya apa? Merujuk ke Kalimantan Barat, khusus Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat, FKUB Kalimantan Barat, FKUB Kabupaten Mempawah memperoleh anugerah Harmony Award tahun 2020 sekaligus 3. Inilah orang Singkawang. Ada prestasi, tapi tidak bangga dengan prestasinya. Buktinya tidak ada yang tepuk tangan. Iya. Tidak mudah mendapat Harmony Award itu, tidak mudah. Diborong oleh Kalbar tahun 2020.
Ada pengurus FKUB sini. Beliau. Kemudian itu juga menggawangi juga Pak Haris. Luar biasa menurut saya prestasi mereka ini. Maka wajar kalau sampai rambutnya sampai kurang. Belum tumbuh kali Pak. Belum tumbuh. Lebih merucut lagi, kabupaten kota, khusus kota Singkawang, mendongkrak Kalimantan Barat memperoleh 6 besar indeks kerukunan se-Indonesia tahun 2021. Semangat sikit saya kalau ada tepuk tangan begini. Masa di juara pun nak tepuk tangan? Padahal ini kan keringat Bapak dan Ibu di Singkawang ini. Dan kota Singkawang memperoleh kota tertoleran se-Indonesia versi Setara Institut tahun 2021. Luar biasa Singkawang dalam tahun 2021 mengukir tinta emas buat Republik Indonesia, khusus Kalimantan Barat. Siapa dulu wali kotanya? Siapa dulu wakilnya? Tapi ingat, siapa dulu kakanwilnya? Khusus kota Singkawang, tahun 2022 dialokasikan anggaran dengan program dialog kerukunan dan Saspras FKUB sejumlah 75 juta. Iya. Kabupaten kota lain selamat berhayat, Singkawang aja yang dapat. Iya. Buat Kementerian Agama terlalu besar. Saya pikir itu tentang penguatan. Selanjutnya yang kedua tentang moderasi. Tentang moderasi. Moderasi itu apa arti moderasi? Saya tidak tinjau dari berbagai bahasa. Cukup saja dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti moderasi itu adalah mengurangi kekerasan, menghindari keekstriman. Boleh buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa kekerasan dikurangi? Karena berbahaya. Mengapa kekerasan masuk dalam mainstream dalam terminologi ini? Karena kekerasan itu ada dalam setiap diri manusia. Ini orang-orang keras semua ini, emosional semua ini. Terutama di rumah, sikit-sikit tersinggung dengan istri, sikit-sikit tersinggung dengan suami. Suami pulang jam 2 malam macam-macam tuduhannya. Dibilangnya main bok lah, main gaplek lah, tapi memang iya main bok dan gaplek itu. Emosional kita ini Pak. Maka salah satu indikasi kita keras itu adalah artinya keras yang tak berarah itu emosional yang berlebihan. Jadi kita ini ada tersimpan dalam diri kita emosional. Termasuk dalam beragama juga emosional. Rasa-rasa dirinya sendiri yang masuk surga. Rasa-rasanya agamanya saja yang masuk surga. Rasa-rasanya saya yang paling banyak ibadahnya, yang lain kecil. Dan itu ada dalam diri kita. Kalau sudah pakai ini, oh saya paling hebat. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, kekerasan. Kemudian menghindari keekstriman, itu sikap. Sikap yang dibuat. Bukan kalau kekerasan itu yang ada dalam diri kita. Tapi sikap yang buat adalah ekstrim. Baik ekstrim secara pribadi maupun ekstrim secara organisasi. Ini selalu ada dalam diri kita. Ekstrim, maka ada istilah yang disebut dengan radikal. Tapi di sisi lain melawan ekstrem mengimbangi nama liberal. Tapi di tengah-tengah adalah moderat. Itu. Jadi radikal ini bersifat ekstrim. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati. Kedua, analogi, perumpamaan. Moderasi itu apa sih? Biar sedikit mendekati agar kita agak paham lah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun tidak bisa paham, ya tidak apa-apalah. Analog, dimisalkan moderasi itu sebuah gelas. Gelas ini.
sebuah gelas berisi air. Berisi air. Gelas ini berisi air. Dibawa berjalan. Lari-lari kecil, bahkan berlari kencang. Air dan gelas itu dipastikan tidak tercecer, tidak tumpah, apalagi dihindari jangan sampai jatuh. Kedengaran mustahil bisa air dalam gelas, apalagi gelas penuh. Kedengaran mustahil bisa, tetapi harus bisa. Harus bisa. Artinya apa? Begitu sulit berjihad menegakkan spirit moderasi itu. Tetapi mesti dilakukan karena di negara kita menghendaki, menuntut, mewajibkan kita melakukan itu. Disinilah perlu jihad, disinilah perlu perjuangan, bahkan disinilah perlu pengorbanan. Jadi kita moderasi ini seperti kita membawa air yang ada di dalam gelas, kadang berjalan agak lari kecil, bahkan kadang-kadang meratun, lari kencang. Bawa. Tapi dipastikan air yang ada di dalam gelas ini jangan tumpah. Itu jangan sampai terkoyak-koyak hubungan persaudaraan kita secara nasional. Jadi tugas kita kalau terjadi apa-apa, bagaimana kita mengakrabkan, mendamaikan dan mempertemukan titik temunya di mana di dalam perbedaan itu. Itu tugas kita. Jadi ke kiri, ke kanan, ada radikal, ada liberal, maka kita harus berada di tengah ini. Maka kadang sini, tapi tetap lari ke tengah. Itulah moderasi. Jangan masuk ke kanan, radikal kita. Jangan masuk ke kiri, liberal kita. Tapi kita sekali ke kanan, cepat lari ke tengah. Sekali ke kiri, cepat lari ke tengah. Itulah moderasi. You understand? Saya jelek begini terus terang. Tidak pernah jadi guru bahasa Inggris. Yang ketiga, narasi. Narasi moderasi ini. Jika suatu saat kita diperhadapkan dengan pertanyaan yang narasinya terdengar ideal, tetapi sebenarnya konyol, bahkan bisa menyesatkan, dan memang menyesatkan. Apa narasinya? Ini selalu berkembang di masyarakat, Pak. Anda pilih agama atau negara? Anda pilih kitab suci atau Pancasila? Anda pilih nabi atau presiden? Anda pilih akhirat atau dunia? Siapa yang menjawab agama, kitab suci, nabi, akhirat? Angkat tangan. Loh, ngeri saya ini. Atau siapa yang memilih negara, Pancasila, presiden, dunia? Satu. Milih ya? Oh. Ini nampak sudah, jangan-jangan sudah dengar YouTube SIP. Sahrul Yadi Point. Nah, ini kalau kita pilih pertama agama, kitab suci, nabi, akhirat, itu salah satu indikasi dia punya otak radikal. Tapi pun kalau ia memilih negara, Pancasila, presiden, akhirat, dunia, maka sudah ada indikasi otak liberal. Nah, kita ingin siapa yang pilih dua-duanya? Saya nanti khawatir, jangan-jangan Anda nak milih sekali, abstain. Siapa yang tidak milih dua-duanya? Tapi walaupun Bapak dan Ibu tidak mau mengangkat tangan, saya tahu apa yang ada di hati Bapak dan Ibu sekarang. Jangan. Maksud saya, jangan main-main dengan Sahrul Yadi. Saya tahu hati Bapak dan Ibu, walaupun belum tentu benar. Ya, jadi itu orang yang milih dua-duanya. Saya pilih agama dan negara. Sebab agama tidak bisa dipisahkan dengan negara, dan negara tidak bisa dipisahkan agama, dan tidak sesuai pembandingnya, tidak balan, tidak seimbang.
kalau agama dibandingkan negara. Terlalu kecil negara dibandingkan dengan agama. Saya pilih kitab suci dan Pancasila karena kedua-duanya tidak bisa dipersandingkan dan tidak bisa diperhadapkan. Dua-duanya saling melengkapi. Ada Pancasila karena dalam agama mengajarkan seperti yang diajarkan dalam Pancasila. Ada agama karena di dalam Pancasila memang mengambil intisari dari agama. Dan Pancasila itu adalah politik membumikan agama di Republik Indonesia. Saya pilih Nabi dan Presiden karena Nabi dan Presiden itu adalah hamba Allah yang terpilih tetapi tidak seimbang. Yang satu pilihan bumi dan langit, tapi yang satu untuk memimpin umat di bumi saja. Terlalu jauh beda, kecil sekali Presiden dibandingkan dengan Nabi, maka tidak bisa dipilih. Dua-duanya saling melengkapi. Pilih akhirat dan dunia sekaligus. Tidak ada akhirat kalau tidak ada dunia. Tidak bisa kita ke akhirat kalau bapak dan ibu tidak lewat pintu gerbang dunia. Sebaliknya juga demikian. Dulu kan ada pertanyaan, ente takut dengan COVID atau takut dengan Tuhan? Ini pertanyaan konyol lagi nih. Saya takut dengan COVID karena Allah. Karena Allah nyuruh kita takut, lari dari masalah. Hindari masalah itu. Kita tantang COVID, itu sama dengan menantang sunatullah. Maka banyak yang meninggal tak jelas. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, itu narasi moderasi. Kemudian substansi. Apa substansi dari moderasi itu? Hakim pertandingan bola disebut wasit. Wasit seakar kata dengan wasata, wasatan atau wasatiyah. Itu bahasa Arab. Yang berarti pertengahan atau selalu berada di tengah, atau mengajak untuk selalu berada di tengah. Tidak memihak dan aktif merawat sportivitas pertandingan seperti serta sangat hati-hati tidak membiarkan gesekan perseteruan yang berakibat bisa keluar dari regulasi yang disepakati. Jadi substansi, isi penting, inti dari moderasi beragama itu adalah pelakunya yang disebut dengan moderat, orang moderat itu dia itu seperti wasit. Dia wasit, dia tidak seperti main bola. Dia tidak kesebelasan ini, tidak juga di kesebelasan ini, tapi berada di tengah-tengah. Tugasnya aktif bagaimana mendamaikan kedua-duanya kalau terjadi perseteruan. Itulah yang disebut dengan moderasi, yang istilah dengan wasatan atau wasatiyah. Wasit tidak boleh diam, tapi aktif. Kemana bola, kemana orang berjalan, kejar. Inilah tugas kita. Kita tidak boleh diam di rumah, tidak boleh diam di kursi, di belakang meja. Tapi kita berjalan, kita lihat. Jangan ada terjadi riak-riak. Segera kalau ada riak, jangan sampai besar. Itulah tugas kita, orang yang moderat. Kemudian beragama. Beragama itu adalah yang perlu saya tahu pertama cara beragama. Ini kita batasi moderasi beragama. Yang harus moderasi itu apa? Cara beragamanya, bukan agama. Bukan Islamnya, bukan Kristennya, bukan Katoliknya, bukan Hindunya, bukan Budanya, bukan Kongfusiunya, bukan kitab sucinya, tapi cara kita memahami agama, memahami kitab suci kita masing-masing. Itu yang disebut dengan moderasi. Itu. Jadi cara kita memahami ayat-ayat dalam kitab suci itu. Ada orang yang mengumpulkan yang kitab yang radikal, yang keras semuanya, kayak benar satu sisi, tapi faktanya justru merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ini bahaya orang begini, ini radikal. Tapi ada juga ngumpul yang lembut-lembut semuanya, seolah-olah tak ada masalah, juga berbahaya, liberal. Tapi kita berada di tengah-tengah dan enak berada di tengah-tengah itu, apalagi pengantin baru. Yang ketawa itu jangan-jangan pengantin baru yang kedua kali. Beragama ini konsep moderasi ya. Yaitu maksudnya adalah cara beragama kemudian alur beragama.
Hampir semua agama mirip. Tapi yang saya tahu Islam setidaknya, karena memang saya memang dilahirkan dalam keadaan Islam, tidak perlu mencari Islam lagi. Mohon maaf bagi yang lain. Kalau Islam ini memahami agama setidaknya 3 tingkatan, 3 anak tangga yang harus dilewati. Saya kira yang lain juga kemiripan seperti itu, cuma istilah saja yang berbeda. Ada yang harus dilewati, pertama adalah iman atau akidah atau tauhid. Dan di sini menganggap semua manusia itu membawa iman, membawa akidah, membawa tauhid. Semua manusia. Nah, cuman setelah berada ini, mungkin perspektif cara pandang iman, akidah dan tauhid itu yang berbeda-beda menurut agama. Dan kita hargai, karena itu adalah pahamnya masing-masing. Setelah itu naik, bagaimana kita bisa memunculkan spirit tauhid itu, yaitu ada yang disebut dengan syariah. Syariah, ada syariah yang qat'i, tidak diperdebatkan lagi, maka itu sudah. Tapi ada syariah yang zoni, maka melahirkan disebut dengan fikih. Fikih artinya pemahaman. Maka di pemahaman inilah manusia berjibaku, perbedaan demi perbedaan yang muncul. Kita kadang-kadang lahir, kadang-kadang kita, makom kita sampai di perbedaan itu. Kita berbeda paham, berbeda ini, berbeda itu, karena memahami dari kitab suci. Sebab tidak semuanya ayat-ayat kitab suci ini qat'i, tapi juga ada yang zoni. Ada kitab suci ini ada yang pemahamannya jelas, tapi ada yang perlu sama-sama, perlu penjelasan lagi, perlu penafsiran lagi. Di zona penafsiran ini yang membuat manusia dan kita-kita berbeda paham. Tapi yang paham dengan moderasi aman. Tapi yang tidak memahami moderasi, di situ jadi masalah. Kadang-kadang bukan hanya yang berbeda jelas, justru teman pun bisa menjadi lawan. Karena kita, makam kita dikuburkan pada fikih ini. Padahal agama mengajarkan yang terakhir, tidak di situ. Fikih hanya perantara. Tapi yang terakhir adalah yang disebut dengan akhlak. Yang disebut dengan tasawuf, akhlak. Ini akhlak ini sebenarnya titik temu manusia. Itu ada nilai-nilai universal. Semua agama itu meyakini bahwa membantu orang lain itu adalah wajib. Semua agama itu senyum itu adalah baik. Semua agama itu sedekah adalah baik. Semua agama itu apapun yang baik diakui. Coba langsung ke sini, jangan berhenti di syariah itu, jangan berhenti di tauhid, jangan berhenti di aturan-aturan main. Itu hanya perantara. Tapi titik tujuh kita adalah seperti salat misalnya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu adalah syariah, tapi sebenarnya tujuan salat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar itu yang menjadi standar kita. Bukan di syariah itu, kita tenggelam di syariah. Kalau tenggelam di fikih itu yang menjadi masalah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini saya pikir yang harus kita pahami. Selanjutnya beragama intinya apa? Beragama intinya apa? Saya tidak bisa menyampaikan di ajaran umat lain, tapi di Islam, dalam suatu riwayat hadis Rasul menjelaskan bahwa Rasul pernah ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, ma huwal iman? Ma huwal Islam? Ma huwal ihsan?" Rasul menjawab, "Husnul khuluq ya Abu Hurairah." Kalau terjemahnya, wahai Rasul, apa iman yang sebenarnya? Lalu apa Islam yang sesungguhnya? Lalu apa ihsan yang hakiki yang sebenarnya? Rasul hanya menjawab satu kalimat, satu kata saja. Husnul khuluq. Akhlak yang baik, wahai Abu Hurairah. Akhlak yang baik. Jadi sebenarnya gong terakhir, pelurunya agama itu sesungguhnya adalah akhlak yang baik, yang dimulai dengan iman, yang dimulai dengan syariah. Kemudian gongnya harus ada akhlak. Artinya kalau ada orang yang mengaku dia beragama, kemudian mengaku dia hebatnya syariahnya, tapi kalau akhlaknya tidak baik,
hubungannya kepada Allah tidak baik, apalagi hubungan kepada sesama manusia, lintas agama, termasuk lintas agama, sangat tidak baik. Maka sebenarnya kalau kita teliti ini, dia belum beragama yang baik. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, maka konklusi yang bisa saya tampilkan bahwa perbedaan adalah keniscayaan. Jangan pernah alergi dengan perbedaan. Justru hidup kita penuh dengan berbeda. Telunjuk kita ini saja berbeda, tidak ada yang sama. Cek, kalau ada yang sama saya beli berapa miliar, hari ini saya bayar. Ada, telunjuk lain sama. Ini besar pendek, itu gambaran manusia begitu. Ada yang gemuk tapi pendek. Ini ideal. Ini yang dikejar. Ini kalau udah yang tinggi begini itu bisa main apa itu? Main voli, main apa ini? Paling tinggi. Ini manis. Ini kecil tapi disayangi, imut-imut. Tapi 5 ini berbeda, tidak saling ganggu, tapi saling kerjasama. Dengan kerjasama yang baik dari perbedaan ini, dia bisa mengambil gelas dengan baik dan diminum oleh yang punya itu. Alhamdulillah. Andaikan ibu diciptakan semua telunjuk kita kayak telunjuk ini, nah, jadi apa kita? Nakkah jadi sekop? Aneh, coba. Karena berbeda kita ini. Tidak ada agama Kristen kalau semua jadi Kristen. Maka ada agama Kristen karena ada agama lain, supaya ada dakwahnya, ada penyuluh agamanya, ada gajinya, ada yang ngasih makan anak istri kita. Perbedaan itu adalah anugerah Tuhan, asal pandai kita menyikapinya. Itulah sebenarnya kekayaan otak, naluri, rasio yang Tuhan berikan kepada kita. Ini sedikit berbeda pada kita, mulai kita kayak mata ular liar. Gini dong. Ini keturunan. Ya tidak seperti itu. Perbedaan itu takdir Tuhan, bukan kita yang buat. Kalau Allah mau semuanya, seluruh agama Kristen semua, seluruh agama Buddha semua, Hindu semua, Konghucu semua, Islam semua. Tapi tidak, Tuhan nak taburkan supaya ada kerjaan kita. Tidak ada Kementerian Agama kalau tidak ada perbedaan. Maka bersyukurlah dengan ada perbedaan. Kementerian Agama jadi ada. Tidak ada, apa tadi itu? Mapelia kalau tidak ada perbedaan. Karena ada perbedaan, maka hari ini kita kukuhkan majelis lintas penyuluh lintas agama. Kan ada perbedaan. Kedua, persamaan adalah keindahan. Bagaimana berbeda kita sama? Indah. Coba hari ini, jangan dikutak-katik lagi. Ya sudah, indah sekali. Akademis dengan birokrat, dengan para penyuluh, dengan masyarakat, kita bersatu. Coba kalau masing-masing bawa sampan kapal pesawatnya masing-masing. Aduh, jadi apa kita ini? Kita bersama-sama hari ini. Bapak bisa tersenyum, ibu bisa tersenyum dengan saya. Bukan berarti naksir saya, bukan. Tapi kita ada kesamaan. Justru kalau naksir ketakutan. Nah, dengan senyum begini, insya Allah Bapak panjang umur. Yang tidak senyum, saya tidak mendoakannya. Indah, Pak. Indah. Jadi persamaan dari perbedaan melahirkan persamaan. Jadi indah kita. Kemudian persatuan adalah kekuatan. Tapi kalau tidak bersatu, kita lemah. Bersatu. Singkawang ini harus bersatu. Kalau tidak, Bapak lihat apa yang terjadi. Melarat Singkawang. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Kemudian gesekan harus diminimalisir. Kalau dihilangkan sekali susah gak Pak? Kalau bisa memang bagus, tapi diminimalisir. Sebab kalau hilangkan semua tidak ada tugas FKUB lagi. Kasihan ada pensiun FKUB ini. Maka harus ada sedikit, tapi jangan banyak, sedikit ya. Syukur kalau hilang sekali, tapi tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka gesekan harus diminimalisir tugas kita hari ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.